أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi banyak belajar untuk tilawah dari anak kita, mahasiswa, khususnya bagi saya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke acara berikutnya, pembukaan oleh yang terhormat Bu Dekan, Profesor Dr. Rini Suraya. Silakan, Ibu, waktunya silakan. Mungkin ada kebetulan ada kendala teknis. Oke, saya mohon maaf, saya ini lanjutkan. Mungkin selanjutnya Pak Sofyan bisa memberi sambutan dulu. Nanti insya Allah Prof. Lili selesai, kita beri kesempatan ke Prof. Lili. Gimana Pak Sofyan? Monggo, silakan. Pak, mic-nya belum nyala, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Ang, Bapak Ibu sekalian. Aduh, saya Bu Dekan keputus ya. Oke, terima kasih Pak Ang, Bapak Ibu sekalian, wabil khusus pembicara Prof. Mira dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ang, Prodi yang sudah memberikan kesempatan. Iya, acara pagi hari ini ya, adalah bagian dari series kita ya untuk dari Prodi SI yang dikerjasamakan dengan NSCT. Seri pertama kita memang kita siapkan ada beberapa series, ini yang pertama, dan juga alhamdulillah ini Kaprodinya langsung yang juga memberikan untuk ya sebagai host, dan kesempatan pertama ini kita juga
mendapatkan besarnya dari IUM, Profesor Dr. Mira Ratiwi, terkait juga dengan data science untuk social science research. Ini beberapa webinar ataupun jurnal studium dengan TI dan APA banyak lebih khusus membicarakan mengenai riset untuk di bidang teknik informatika maupun computer science dan apa. Dan hari ini alhamdulillah kita lebih deep lagi untuk membahas terkait dengan data science dan dengan social science research-nya. Ya, dan kita sudah ada kesempatan ini pagi hari ini dengan Prof. Mira, ya, RTB. Terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan sharing pada pagi hari ini. Jadi kesempatan ini juga kerjasama ini bisa kita tingkatkan, bahkan kita akan juga memberikan seri-seri pertemuan yang berikutnya nanti. Dan juga di NICT ini mungkin Prof. Mira juga pernah ya kita mengadakan ICT 4M berapa kali di sini. Harapan kita dengan adanya kegiatan ini nanti ke depan bisa kita tingkatkan lagi untuk social science research maupun riset yang computer science dan yang lainnya. Di NICT juga dapat mensupport penuh dan juga diharapkan kita bisa lakukan lanjutan daripada acara ini untuk seminar, conference. Nah ini ICT 4M juga sudah lama yang belum di running kembali. Dan juga ke depannya juga ada beberapa yang kaitannya dengan workshop. Oleh karena itu di sini juga kami siap, kebetulan memang NICT untuk informasi ke Prof. Mira dan kawan-kawan yang ada di IUM sudah dikelola oleh Win Sadibdetullah Jakarta yang kebetulan diamanahkan saya untuk mengelolanya dan kita kembangkan berikutnya. Demikian tidak banyak yang saya sampaikan. Semoga diskusi kita pada pagi hari ini, sharing pada hari ini bisa bermanfaat, wabil khusus juga untuk kaitannya dengan social science research dan khusus juga untuk data science. Terima kasih lah ya sekali lagi Prodi Sistem Informasi, Mbak Aang, Sekretaris Jurusan, Bu Nida yang juga ini dan beserta panitia yang semuanya yang sudah bantu ini, para pembicara juga dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, para dosen-dosen dan mahasiswa serta para profesional ini terkait juga dengan ada beberapa yang semua yang ada di sini. Demikian, silakan Pak Ang dilanjutkan diskusinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya Pak Ang. Maaf. Selanjutnya Prof. Lili, silakan sambutan waktu dan tempatnya silakan. Prof. Lili, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Mira Kartiwa dari IIM. Selamat datang Prof. Welcome to Jakarta ya, in webinar. Terima kasih. Juga teman-teman dari SI, program studi SI, Pak Aang, Sekretaris Bu Nida, dan juga Direktur NICT Pak Sofyansyah, dan juga ini rekan-rekan dosen, ada Pak Yusuf, ya teman-teman dari dosen SITI, dan ini kelihatannya ada Pak Ketua Puslitpen, Pak Imam, Dr. Imam Suki, terima kasih Pak. Dan juga anak-anakku mahasiswa dan rekan-rekan sekalian yang mungkin dari luar UIN Jakarta, terima kasih sudah bisa bergabung di acara webinar ini. Ini temanya cukup menggelitik bagi saya ya, Data Science for Social Science Research. Jadi perlu diketahui juga ini di Prodi SI ini saya sangat menunggu pertambahan dosen-dosen dengan titel S3, begitu Prof. Mira.
Jadi dengan adanya tema ini, insya Allah mereka yang saat ini masih S2 dan mungkin akan melanjutkan S3, ini akan menjadi salah satu modal bagaimana untuk bisa kita menyiapkan proposal kita untuk disertasi ke depan, dan mungkin bisa menggunakan data science yang saat ini memang suatu tema atau satu topik yang luar biasa mendunia saat ini. Jadi data science ini sepertinya tidak hanya milik dari teman-teman komputer ya atau yang background IT, tapi sepertinya untuk teman-teman dari bidang sains yang lain, saya adalah dari bidang biologi lingkungan. Kami pun juga di MIPA, saya terus mendorong rekan-rekan juga mengikuti atau menambah ilmu-ilmu terkait dengan data science ini. Karena ke depan itu data science ini akan banyak dibutuhkan untuk pengembangan teknologi-teknologi yang kita butuhkan untuk masa-masa mendatang. Jadi insya Allah dengan tema ini dari Prof. Mira, akan banyak ide-ide, akan banyak juga mungkin terbentuknya satu framework untuk bisa membuat proposal dalam hal social science yang diintegrasikan dengan data science. Saya pun juga sebenarnya sangat tertarik dengan data science, ya. Jadi ini baru sedikit sebagian kecil saja yang saya tahu, beberapa program seperti R program itu saja yang saya tahu, dan kemarin juga belajar tentang Tableau. Nah itu saya pikir sesuatu yang bagi saya orang MIPA, kami orang biologi lingkungan ini begitu banyak data, ya big data sepertinya dengan kita bisa mengkolaborasikan, mengintegrasikan ilmu-ilmu yang berkembang saat ini, saya pikir hasilnya, kesimpulan yang diperoleh itu akan mungkin demikian. Ibu mikrofonnya, Bu. Halo, Assalamualaikum. Ya, oke. Ya, mohon maaf. Ini ya itulah teknologi ya, kadang-kadang seperti ini ya. Jadi mohon maaf. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti seminar ini. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Mira yang sudah berkenan hadir, memberikan waktu dan ilmunya untuk kami semua, dan insya Allah ini sangat bermanfaat, dan insya Allah akan terus kita jalin kolaborasi ke depan. Terima kasih semua, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Lili sebagai Dekan Fakultas Teknologi dan Pak Sofyan, Direktur NCT. Bapak Ibu sekalian, kita berikan kesempatan ke narasumber kita, Prof. Mira, sebagai pengantar, jadi tidak panjang-panjang mengingat waktu. Bapak Ibu bisa silakan di googling dengan keyword Mira Kartiwi, insya Allah sambil internet profil lengkap beliau ada di website IUM, di Google Scholar, Scopus, dan lain sebagainya. Pak Ang, maaf, kita foto dulu apa gimana ya, mumpung lengkap? Buat pelaporan ya? Terakhir aja Pak Ang, terakhir biar langsung. Terakhir aja, oke. Iya. Demikian, selanjutnya kita kasih waktu kepada Prof. Mira. Silakan Ibu. Di-share jika ada presentasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ang, Bu Lili, Pak Salam. Sufyan tadi ya, yang direktur Pak Sofyan Shah, Masya Allah. Terima kasih undangannya dan teman-teman dari UIN juga mahasiswa-mahasiswi UIN dan dari tadi saya lihat di chat sempat ada dari universitas lain juga. Terima kasih atas undangannya nih. Ini tadi Pak Ang udah izinkan boleh mix dan bahasa Inggris ya Pak. Katanya supaya memotivasi teman-teman juga supaya bisa terus Bahasa Sunda boleh. Bahasa Sunda. Oke, itu yang saya parah itu. Saya nggak berani. Jadi mungkin ini sedikit disclaimer gitu ya, sedikit disclaimer bahwa materi ini sudah banyak saya sampaikan di beberapa conference juga terakhir di CITSM yang punya conference yang dibuat Pak Yusuf dan teman-teman ya di Malaysia. Jadi ada beberapa banyak bagian dari sini adalah sesuatu yang sudah saya sharing sebelumnya, nanti mungkin penekanannya akan lebih ke bagaimana ini bermanfaat untuk social science research. Oke, slide-nya sudah terbuka ya? Oke, alright. So, sebelum saya masuk ke materi intinya, gitu ya, ingin saya coba angkat ini data yang saya baru refresh tadi pagi tentang penetrasi internet di Indonesia, dan ternyata the good news or the bad news, I'm not sure, but I guess we can say it's a good news that internet penetration di Indonesia sudah di atas proyeksinya akan di atas 50%, berarti MDG goal sudah dapat lah kita gitu ya, dengan penetrasi internet yang sangat tinggi di Indonesia dan angkanya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Ketika teknologi penetrasinya tinggi itu ada selalu ya, it's a double-edged sword. Ada dua sisi mata pedang gitu. Satu sisi kita semakin terekspos dengan advanced technology, dengan kemajuan teknologi, tapi di sisi lain kita juga akan mendapat dampak sosial yang mungkin kita belum bisa antisipasi. Dan ini sudah dari tahun ke tahun ya, jenis permasalahan sosial yang ada di sekitar kita yang merupakan side effect gitu ya, atau impact, unprecedented impact dari teknologi. Maaf, ini slide-nya ada yang ketutup nggak bagian? Khawatir saya sedang buka Jelas, nggak ada yang ketutup ya? Oke. Jelas tuh mengenai internet user penetration. Alright, okay, good. Alhamdulillah. Okay, thank you. Makasih. Okay, so jadi bisa dilihat ya trennya selalu meningkat setiap tahun. Cuman ini ada satu poin yang menarik dari LSI, dan ini sudah diangkat beberapa kali ya di banyak forum tentang impact of social science. Se-committed apa gitu kita dengan data revolution. Ini maaf kayak ada annotation ya. Mungkin ada yang annotate di screen, boleh tolong dihapus nggak? Mungkin ter-annotate nggak sengaja. Oke. Mungkin ada salah satu yang nggak sengaja ter-annotate di layar. Kalau boleh tolong dihapus annotation-nya. Oke. Right. Oke. Ya, so kembali saya recap, ini tren terakhir di beberapa tahun terakhir, dan ini ingin saya coba pakai untuk stimulate discussion kita hari ini. Di sini poinnya adalah while acknowledging the great promise and opportunities of novel data source and tools, the workshop also urged vigilance. So ini sudah dibuat banyak workshop oleh LSI tentang bagaimana sih social science bisa committed gitu dengan craft
with their craft, and can the multi benefits of data revolutions deliver on their promise to strengthen the social science research. So di London, di LSI, fokusnya sekarang sudah melatih banyak social science researchers untuk mulai melihat apa sih apa yang bisa ditawarkan oleh data revolutions. Karena semakin hari tadi ya, ketika internet penetrasi itu semakin tinggi, berarti secara tidak langsung semakin banyak data yang kita bisa dapat dari citizens, dari masyarakat. Dan itu kita bisa lihat sekali gitu ya dari dinamika sosial media saat di beberapa tahun terakhir, bagaimana semakin jelas gitu ya perbedaan either that digital gap atau information gap atau knowledge gap yang terjadi di antara masyarakat kita dari kota ke kota, kota ke desa, gitu ya, bisa semakin nampak gitu. Ada disparate atau perbedaan antara lingkungan antara satu tempat ke tempat lainnya. Itu tadi ya diangkat dari beberapa poin yang LSI angkat di workshop-workshopnya. Fokusnya sudah mulai mengarah ke membawa social scientist untuk mulai melihat the benefits of data revolution. So data revolution sendiri apa sih gitu ya? Mungkin kita bisa lihat dari diri kita lah. Mungkin saya ingin tanya gitu ya, dari diri kita sendiri. Semenjak tadi pagi sampai sekarang ada nggak gitu post sosial media atau apapun itu gitu yang kita sudah lakukan sejak pagi? Saya yakin minimal pasti, kalaupun tidak ke sosial media, minimal kita sudah menggunakan gadget, dan in a way we have donated a data at least. Mungkin pagi ini saya declare ya, dari pagi ini saya sudah banyak donate data gitu untuk ke dunia ke dunia digital, minimal dengan conversation saya tadi pagi dengan Pak Ang misalnya untuk mengetahui konteks planning tentang acara dan rundown-nya dan sebagainya gitu. Itu sendiri sudah menjadi data gitu tanpa kita sadari, karena when it goes to cloud, when it goes to internet, it is not our own data anymore. Okay? Jadi bukan kita lagi gitu yang punya control towards the data. It becomes a public knowledge. In a way, it may not be a public per se, tapi kan platform owner-nya pasti sudah punya akses ke data-data yang kita platform mereka gitu. In this case, kalau misalnya saya tadi bicara dengan Pak Ang menggunakan WhatsApp, owner platform WhatsApp sendiri sudah bisa menganalisa ini biasanya tiap pagi Mira itu diskusi dengan siapa dan tentang apa gitu kan. Jadi sudah mulai ada informasi yang bisa diangkat atau bisa ditangkap oleh platform owners atau providers. Ini udah jadi ritual sendiri. Ini satu slide yang udah jadi ritual saya banget. Ketika ingin mengangkat soal data, saya pasti akan mencoba mengingatkan kembali ya bahwa data itu tidak selalu tentang volume, because it's data itu tidak selalu tentang volume. Ini mungkin ada, okay, so ini kayaknya ada yang ada yang nggak jalan di Google Slide. Pokoknya yang ini saya angkat sebetulnya bahwa kita selalu fokus ke ini ya, the 3 V's yang biasanya kita angkat selalu ke volume, velocity, veracity. Biasanya kalau saya tanya big data ke student di level 1 sampai level 4 biasanya selalu ketika ingat big data itu pasti ini gitu ya. Nah, big data itu apa? 3 V's. Volume, velocity, veracity, variety gitu ya. Nggak pernah gitu ada yang selalu mulai dari value. Nggak pernah gitu. Biasanya selalu volume. Karena big pasti berarti besar, banyak. Selalu volume yang diangkat. Velocity, bahwa data itu datangnya cepat dan almost on second basis gitu ya. And it comes in varieties in different forms. Ada music, ada sound, ada text, ada audio, videos, and all those kind of things. So it comes in various form. Tapi jarang yang mengangkat soal veracity, jarang yang mengangkat soal value. Dan ini yang sering membuat saya berpikir bahwa by having all means that we have
make use of it properly. Apakah ketika kita memiliki banyak berarti kita sudah memanfaatkan dengan baik gitu kan? Dan ini yang harusnya kita mulai coba refleksi, karena sebagai social scientist we should look at the dimension, we should look at the different varieties of how things can actually guide us to the decision, guide us to the findings, guide us to the insights. Kalau hanya fokus kepada banyak, nanti kita selalu melihat bahwa insight itu dari banyaknya sampel, hanya fokus kepada sampel. Padahal kan kita juga harus melihat pada dimensi-dimensi lain ketika kita data collection gitu ya. Jadi ini yang mungkin harus kita mulai ada the need of shift paradigm. Perlunya ada perubahan cara memandang ketika kita melihat data. It's not always about volume, it's not always about velocity, it's not always about variety, but we should focus on veracity. Veracity itu artinya ketika data juga harusnya ada kemungkinan dia menjadi doubtful. Okay? Kita harus punya rasa khawatir apakah data yang kita dapat ini adalah betul, apakah ini data yang memiliki tingkat akurasi yang betul, apakah ini data yang, dan mungkin di sisi lain kita bisa tanya apakah ini data yang kita perlukan. Jadi veracity itu dimensinya definisinya banyak dan beragam ya, tapi kita harus you need to have a sense of doubt on what data you have collected. Itu yang ingin saya coba angkat. Dan juga yang paling penting adalah value ya. Ini apakah data yang kita punya itu akan memberikan manfaat, akan memberikan impact. Karena ritual kita biasanya kalau kita buat research kan selalu fokus pada sampling gitu ya, refleksi dari research questions, apakah nanti research question itu bisa dijawab oleh instrumen yang ada, nanti udah gitu udah setelah buat instrumen instrument development, and then you focus on the number of samples, and then eventually you analyze, and then you make conclusion. But the problem is, will it give values? I think you should ask that kind of questions as well. Okay, harus ditanya apakah betul nggak nanti ini adalah jenis data yang akan mengantarkan kita pada conclusion yang benar. Oke, biasanya nanti kalau di sini mungkin Bu Viva, pengalamannya kalau dengan saya itu diskusinya panjang kalau soal insights ini ya, soal bagaimana kita menginterpretasi data. Karena yang ingin kita pastikan bahwa data itu nanti jadi new oil. It's supposed to give us some meaningful values. It's supposed to give us some meaningful energy. It's supposed to give us some meaningful insights yang nanti membuat kita bisa merubah cara berpikir kita, merubah cara decision making kita, dan action dari research itu harusnya karena ini sudah well informed research gitu ya, well crafted research. Decision yang akan dibuat oleh orang yang membaca research kita itu jadi lebih baik, lebih accurate, well-informed decisions, research-based decision. Oke. Okay. Dan ini juga yang saya ingin angkat ya. Not only that it is a new oil, it should also be the new soil. Okay. In a way, kalau misalnya data itu banyak tapi kita tidak bisa menanam memanfaatkan dengan baik, then it will just be the soil. It won't give any values. So craft-nya adalah how you make a meaningful of the new oil, as well as how you make a meaning of turning it into proper fertile soil, tanah yang subur. Bagaimana data itu dibuat menjadi tanah yang subur supaya kita bisa menanam lebih banyak lagi research, lebih banyak lagi findings yang meaningful untuk decision maker. Ingin saya angkat soal data democratization sebagai social science research. Karena background saya bukan hanya IT, tapi pas S3 itu dipaksa, nggak tahu nih betul nggak bahasanya, dipaksa untuk masuk ke ekonomi, karena kebetulan ketika S3 itu Information System Department itu pindah ke Informatics, sedangkan beasiswa saya dikasih dari Faculty of Business. Jadi di situ ditanya mau PhD-nya di ekonomi atau pindah ke Informatics.
beberapa teman pindah ke informatics karena mereka merasa domain IS itu harusnya diikut ke informatics, tapi karena saya merasa it's not fair, sponsor saya adalah Faculty of Business, kayaknya seperti tidak tahu berterima kasih gitu ya kalau dikasih beasiswa tapi pindah ke fakulti lain. Jadi saya memilih untuk di Faculty of Business, di PhD. Jadi PhD saya dirubah mengarah ke arah ekonomi, dan jadi saya terekspos lebih ke banyak teori ekonomi ketika PhD. Dan salah satu tapi it's a blessing in this, guys. Alhamdulillah gitu ya, dengan adanya momentum itu saya jadi lebih banyak tahu bagaimana sih ekonomi melihat IT, ekonomi melihat atau bisnis melihat teknologi. Lebih di tahap itu saya lebih banyak terekspos ke hal-hal yang beyond the technology per se gitu ya, beyond the comfort of programming and building systems and whatnot. Jadi di sini yang saya belajar banyak termasuk tentang data democratization ini. Ini adalah poin penting bagi kita seorang social scientist as well as the IT specialist, IT IT expert gitu ya, bahwa ketika kita melihat data harusnya kita melihat bahwa data ini harus at one point we should make it available to those who need it. I think kalau saya boleh highlight itu di sini ya. Data ini harus menjadi manfaat at one point to someone that actually need it. Karena kita biasanya ketika bikin sistem kan berpikirnya selalu bagaimana membuat sistem itu works properly, accepted well by the user accepted it, fit the purpose. Tapi kita nggak pernah melihat dari data yang kita simpan itu akan bermanfaat untuk orang lain. Biasanya kita jarang melihat sampai ke sana gitu ya. Apalagi melihat bahwa data itu mungkin ketika dia disimpan tidak dengan cara yang baik, atau ketika dia tidak disseminate, tidak diberikan kepada orang-orang yang harus membuat decision dengan menggunakan data yang kita miliki, maka the impact will be wrong decisions. Dan di setiap organisasi, termasuk beberapa organisasi di level di sektor education, di sektor finance yang saya sempat jadi konsultan di beberapa institusi, beberapa perusahaan financial sectors dan health sectors, biasanya bukan soal sistem gitu ya, tapi biasanya soal apakah data yang kita miliki ini sudah diberikan ke orang-orang yang memang memerlukan data ini untuk membuat keputusan. Sayangnya kita selalu fokus pada improving the system, and when we improve the system, it's just as a matter of making sure that the programs, there's no bugs, there's no downtime, there's no issues with user acceptance. Tapi kita nggak pernah melihat one step beyond, which is how you make sure that data eventually are disseminated to the right person for the right purposes. Okay. Dan ini yang mungkin harapannya ya, dengan adanya sesi ini, insya Allah teman-teman di UIN sudah mulai lebih vigilant, lebih terlatih untuk terlatih ya untuk tidak hanya sekedar melihat sistem itu cukup ketika dia sudah up and running gitu ya. Dan there is an immense effort. Jadi usaha untuk membuat data itu available sudah banyak, dan setiap pemerintah sekarang komitmennya memang open data ya. Contohnya di Satu Data, saya seneng banget baca Satu Data Indonesia ini karena banyak visualisasi yang saya belajar dari Satu Data, dan juga data.gov.my, data.gov. Sebetulnya dari sisi data analytics Indonesia sudah sangat kalau saya lihat dengan beberapa negara tetangga, ini kayaknya udah on par lah gitu ya, udah sangat maju gitu untuk bagaimana data itu diolah menjadi sesuatu yang meaningful beyond just a description, just the descriptive statistics gitu. Dan banyak lagi ya, hampir semua negara sekarang sudah punya, bahkan setiap negara sekarang sudah diindeks tentang komitmen mereka untuk membuat data itu menjadi available to the citizens.
World Bank, UN data, dan bahkan ketika kita lihat sektor private sector ya, mereka juga sudah banyak mulai membuat atau donate data untuk the public good. Contohnya Google sudah mulai banyak sharing. Retail sector di Amerika contohnya ada beberapa retail sectors ya yang juga sharing ke sini. Bahkan saya sempat melihat Amazon sendiri juga buka data e-commerce-nya untuk open data, buat competition, communication sectors, dan sebagainya. So in a way, we have done a good job in democratizing data. But the problem is whether have we put similar effort in translating data for social good? Have we put this effort, the same effort for social science perspective? Karena di sini level data disseminated banyak, tapi usage masih sedikit. Dan bahkan saya melihat setiap kali ya, ketika supervise students, apalagi students yang fokusnya untuk menggunakan data for social science, saya biasanya tanya, yang saya tanya pertanyaan, nanti datanya yang mau dianalisa data apa? Kembali, stigmanya selalu harus collecting data through survey or interview. Survey or interview. Tapi belum ada yang berani melihat, saya mau mulai dari open data dulu, dibuat konteksnya, nanti baru kita lihat apakah ada data yang perlu kita collect through survey or interview. Biasanya jarang ada yang berani sampai ke sana gitu. Biasanya selalu fokusnya seperti udah taken for granted, but that research has to go through an element of survey and interview. Seperti udah begitu gitu settingannya. Padahal buat saya harus kita mulai melihat sisi yang lain ya, dan alhamdulillah di beberapa information system conference yang saya hadiri, yang saya ikut partisipasi di sana, trennya sudah mulai ke arah how do we make use of the available open data. Tapi ini open data sendiri bukan tanpa challenges. Beberapa masalah yang biasanya berkaitan dengan open data adalah opaque data, jadi datanya ada tapi nggak lengkap, atau misalnya belum terdiseminate, penetrasinya belum sesuai dengan yang target user yang diharapkan. Nah, lack of skills, banyak data tapi kadang-kadang cara pengolahan datanya yang mungkin kurang sesuai, atau kita nggak punya skill untuk mengolah datanya dengan baik. Data security and data privacy, dua ini biasanya selalu sama-sama ya, tapi umumnya kita sebagai social scientist sudah sangat vigilant lah bagaimana menjaga bahwa data privacy itu harus juga dijaga ketika kita mengolah data. Nanti satu isu lagi yang penting untuk ketika kita menggunakan data untuk social science adalah have we put understanding the needs and able to ask the right questions. Ketika kita menggunakan data untuk research, biasanya sequence mungkin nanti bisa di-share ya dengan beberapa dengan teman-teman di UIN, apakah begini sequence yang sama di UIN juga. Tapi biasanya ketika kita research, apalagi untuk doctorate itu kan kita mulai dari biasanya baca banyak gitu ya, udah gitu kita lihat apakah betul ada masalah di situ, kita identifikasi gap-nya, and then our question sort of reflect the gap gitu ya. Pertanyaan research kita biasanya selalu ke arah gap itu gitu. Nah, sekarang ketika kita melihat ada dimensi lain bahwa something is beyond all the past research, ada data lagi yang perlu kita perhatikan, bahwa open data ini mungkin bisa kita gunakan untuk juga sama-sama contribute to how we think about the actual scenarios, the actual research problem. Previous research is so focused on what they have collected, the data that they have collected, but do we have any understanding on the open data contributions to how we understood the social issues? Kalau misalnya contohnya begini, ketika saya baca soal cyberbullying contohnya ya, ketika saya baca tentang cyberbullying, past research mengarah kepada cyberbullying ini tendensinya ke arah usia tertentu, gender tertentu, dan sebagainya.
Tapi ketika saya mulai melihat open data gitu ya, tendensi pelaporan kasus di cyber security Malaysia contohnya, atau saya buat text mining analytics untuk LMS platform yang kita punya dalam kampus, itu secara tidak langsung saya memulai melihat masalah tentang cyberbullying itu tidak hanya melulu dari past literatures. Ada sebagian yang mungkin poin-poin di past literatures ini udah obsolete gitu, karena data-data yang terakhir muncul dari sosial media atau dari text mining analytics ternyata lebih membuka wacana baru tentang bagaimana sih kita memahami tentang isu cyberbullying ini gitu. Jadi ini yang mungkin kita coba harus internalize ya. In a way we need to internalize that. One way to understand the issues with social science is, yes, through past literatures. That gives you, in a way, understanding of what is actually happening. But you should also ask whether it is enough. And can open data, can pilot data on whatever data that you have, guide you to ask the right questions. Guide us to ask the right questions. Karena yang paling mahal di setiap research itu kan research questions ya. Jadi ini mungkin yang perlu kita coba internalize. And how can we start to translate data for social good? Social good means social research. Saya sarankan mungkin mulai melatih dari kelas ya, untuk tidak hanya melulu fokus pada algoritma. Ini cara saya untuk tidak melulu pada, saya mengajar data mining, banyak kalkulasi, tapi saya mengajak murid-murid saya untuk tidak hanya fokus pada algoritma, tapi fokus pada bagaimana how you translate that algorithm for those decision makers. Jadi di sini mereka udah belajar di kelas, tapi ketika belajar di kelas biasanya fokus hanya selalu pada the technical side. Ketika saya berusaha membuat sesi seperti ini di kelas, fokusnya tetap masih pada technical side. Jadi saya harus bawa keluar dari lab, literally keluar dari lab, dan dikasih pertanyaan-pertanyaan yang mereka harus mulai merefleksikan apa yang mereka pelajari di kelas itu dan bagaimana ini bermanfaat untuk dunia bisnis contohnya, atau dunia kesehatan contohnya. Dan alhamdulillah ketika di luar ini, ketika jauh dari komputer gitu ya, mereka mulai melihat cara problem solve. Jadi it doesn't have to be always about mastering the tools, but it also needs to be about problem solving. Dan selalu poin saya untuk kita sebagai akademia, of course, the research collaboration. Jangan terlalu nyaman hanya berkolaborasi dengan orang yang dengan akademia yang bidangnya sama. Saya termasuk mungkin nggak tahu nih, Pak Ang mungkin tahu ya, saya termasuk di KICT ini paling jarang kolaborasi dengan riset saya itu jarang yang kolaborasi dengan bidang yang IT juga gitu. Jadi biasanya saya tiba-tiba dengan kuliah of medicine di Kuantan, kuliah of farmasi di Kuantan, di kuliah of RKHS. Jadi saya jarang hanya fokus kepada research yang domainnya IT. Saya justru lebih baik jadi member of research, tapi saya bisa belajar gitu. Dibanding saya lead research, tapi saya nggak bisa belajar. And then it goes to the rituals of guiding and making sure that everything goes. Daripada kayak gitu, saya lebih prefer saya jadi member of research, tapi saya bisa belajar domain yang baru. Jadi saya lebih banyak kolaborasi dengan domain-domain yang di luar IT. Terakhir baru-baru ini kolaborasi dengan KKM, Kementerian Kesehatan Malaysia, untuk modeling the forecasting the pandemic before and post COVID. Jadi kami dikasih data untuk melihat apakah impact sosialnya, apakah terutama untuk ke dunia pendidikan, dunia kesehatan, dunia
terutama untuk e-commerce gitu ya, karena bidang saya juga karena saya juga banyak research tentang e-commerce, bagaimana impact dari dari COVID-19 to the development of e-commerce. Does it nurture or does actually destroy nature? Jadi ini yang beberapa yang kita mungkin bisa coba internalize on how we can actually chip in to the social science research. And kita juga berusaha sebagai harapannya ya sebagai data scientist, sebagai data analyst, kita berusaha untuk menggiring analytics beyond the descriptive nature. Jadi bukan lagi di descriptive nature, harapannya nanti ketika kita sudah mulai banyak bergabung dengan domain-domain yang lain, kita bisa membawa data analytics itu atau kontribusi of data itu into a more cognitive. Okay, so beyond just the descriptions of what data actually telling us, but can we actually use the data for more bigger purposes like predictive, prescriptive, or cognitive. Jadi membawa nilai data itu lebih dari hanya sekedar memberikan deskripsi data yang didapat. Okay. Dan ini ya, jadi selain itu tadi selain membawa manfaat dari cara kita menggunakan data ke arah yang lebih advance, tadi ya dengan harapannya ketika kita membawa data ke yang lebih penggunaan data ke yang lebih advance, to predictive or prescriptive or cognitive, then people can actually get a much better business values. In this case, research value. Okay. And inspired through use cases, kita belajar dari bagaimana sih orang menggunakan data for social science. Saya suka sekali dengan use cases di Kenya ini. Di Kenya ini bagaimana mereka menggunakan data points untuk mengantar anak-anak atau membuka rute buat anak-anak di Kenya untuk ke sekolah gitu. Jadi dimulai dari bagaimana mereka bikin rute dari beberapa kampung ke sekolah terdekat menggunakan data point. Begitu data point ini berubah menjadi lebih besar, bukan hanya orang ini bisa menemukan sekolah, tapi juga menemukan titik air bersih. Jadi sanitasi lebih baik. Terus semakin besar dan akhirnya jadi crowdsource bisnis, jadi untuk mengangkat ekonomi masyarakat sekitar dan sebagainya. Artinya tadi ya, ketika research tadi hanya berakhir di disertasi sayang gitu. Tapi kalau ini dibuat jadi sesuatu stimulus yang bisa orang kembangkan ke depannya, that's the main missions of research. That's how research should be. It should be the seedbed. It should be the ini jadi research kita harusnya jadi bibit untuk orang lain membuka wacana baru, peluang baru untuk mengembangkan riset kita. Yang sayangnya gitu ya, di beberapa tren yang saya perhatikan, biasanya kita kalau udah research tuh ditutup. Kalau bisa dibungkus sedemikian rupa, jangan sampai ada yang tahu, nanti baru tahu pas dipublikasi. Buat saya, that's defeat the purpose of research actually. Dan sebagai Muslim scientist, I don't think that's how we should do it. Last, be vigilant. That data cannot tell all. Jadi harus hati-hati menggunakan data, termasuk data yang kita dapatkan dari research kita, dari survei kita. Be vigilant that data cannot tell all. Selalu ada sisi yang harus kita lebih yang harus kita sadari bahwa mungkin ada data yang kita termiss. Contohnya saya ingin sharing tentang ini ya. Ketika saya ke Lombok untuk humanitarian mission 2 tahun lalu, kita menggunakan data dan sebagai data scientist konon, saya melihat, oh ini mungkin kita harus coba collect data dari social media and whatnot. Kita tanya tentang kebutuhan yang masyarakat di Lombok itu perlukan, dan terutama untuk pendidikan. Kita tanya ke humanitarian NGO, organisasi, ke NGO gitu ya, yang humanitarian NGO. Tapi yang saya lupa adalah
sebetulnya saya punya akses langsung ke masyarakat dan tanya gitu. Tapi karena saya merasa bahwa data yang kita sudah miliki sudah cukup gitu ya, I took the data for granted. That's my mistake. Ketika saya bawa all this kind of equipment, buku, pensil, tas, logistik yang saya pikir itu penting berdasarkan data yang saya analisa, ternyata pas datang itu ceritanya lain gitu. Kepala sekolahnya bilang, terima kasih Bu, terima kasih banyak. Datanya logistik yang dibawa sangat bermanfaat. Tapi sebetulnya masalah kami lain, bukan. Kami nggak kekurangan buku, kami nggak kekurangan pensil. Oh gitu. Sebetulnya yang diperlukan apa? Itu saya baru tanya ketika saya sudah sampai ke sana, gitu. Sebetulnya yang mereka perlukan adalah toilet di sekolah, karena anak-anak ini kan datangnya jauh dari kampung-kampung yang lain ya, dan karena sekolahnya hancur, jadi mereka kelasnya di luar dan sama sekali nggak ada ruangan. Dan sama sekali nggak ada toilet buat whatever number it is, number 1 or number 2 gitu ya. Jadi ketika mereka, terutama kelas 1, kelas 2, ketika ini sedang perlu ke belakang, seringkali terjadi di kelas ini. Jadi gurunya tuh panik, udah harus ngajar, harus bawa anak pulang ke rumah yang agak jauh, dan banyaknya biasanya setelah pulang itu nggak balik lagi anak-anak ini gitu ya. Jadi it defeat the purpose of doing the analytics in the first place because you didn't ask the right questions in the first place. Gitu. So the data that we have, in a way, that gives us an insight, but we should always ask: Have we asked the right questions? Have we asked the right questions? Then only you can get the right data. Okay, so ini yang saya is a tamparan keras buat saya bahwa you shouldn't take data for granted. But alhamdulillah sebelum kita close project ini, kita sudah alhamdulillah kita berhasil mendirikan 2 toilet untuk sekolah ini dan 2 toilet untuk sekolah di kampung yang lain, memastikan bahwa anak-anak ini tetap bisa sekolah walaupun dengan kondisi yang seadanya gitu ya. And there is endless opportunities for a better change for sure, but with every change, there's always a cost. Okay, biasanya kalau who wants to change, everybody wants to change. Who wants to change? Who wants to change? Who wants change? Everybody wants change, but who wants to change? Krik-krik biasanya ya, nggak ada yang. But who wants to lead the change is even worse. Okay, usually people would get the less affections when you have to lead the change. So the least affections when you have to lead the change, but we have to make the change. I have to make the change. Tadi yang ketika saya putuskan saya ingin lebih banyak belajar dari domain lain. Pak teman sebetulnya mengingatkan nanti biasanya ketika kita jadi member, in terms of KPI, it doesn't really help karena jadi member itu poinnya sedikit. But I said I don't care. My mission is that I want to learn. My mission is not that I want to lead. When I learn, then I can lead. Once I learn, then I can lead. But it doesn't have to be I learn when I lead. Ya harapannya ini ya, semoga how we look at the data, how we look at our research, how we look at our study change from today. We should look at the data a much more critical way, in vigilant way, and much more doubtful way. Because data can surely be meaningful if you put meanings on it. Oke, mungkin itu ya, Pak Ang. Wallahu a'lam bishawab. Biasanya kalau udah presentasi nanti nggak selesai-selesai. Janjinya tadi kan 60 menit ya, mungkin. Ya Bu. Okay, so yeah, that's the point. Ya, okay, terima kasih. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan. Oke, kesimpulan sudah diberikan dengan kata-kata terakhir nih. Siapa yang ingin memimpin? Wants to lead the change. Terima kasih kesimpulannya. Oke. Demikian Bapak Ibu sekalian, jadi sebagai ulasan pengantar dari apa yang disampaikan Bu Mira tadi, ada tentang
bagaimana kita menempatkan data saat ini sebagai social scientist, yang kemudian tentang yang fokus volume sampai kita melupakan tentang value dan veracity, kemudian kecenderungan penggunaan data primer yang masih old fashion. Kalau kita riset itu data primer dari survei, dari wawancara, kita bisa combine juga dengan data-data sekunder dari open data. Dan terakhir, seperti yang terima kasih ke peran Pak Imam Sukwi di UIN, bagaimana kita mengkolaborasikan teman-teman di social science dan sains sendiri. Dan terakhir tadi Bu Mira menegaskan tentang sebenarnya asal kita mau berubah aja, bahkan kita harus memimpin perubahan. Mungkin itu gambaran basic dari pemaparan Bu Mira. Selanjutnya saya arahkan ke sesi tanya jawab. Jadi mohon maaf, saya bagi 2 sesi pertanyaan. Jadi Bapak Ibu, termin pertama nanti 3 pertanyaan, ada waktu. Termin kedua kita 3 pertanyaan lagi. Caranya silakan nanti angkat tangan di Zoom, dan nanti Bu Mira menanggapi, atau mungkin setelahnya ada teman Bapak Ibu yang lain menambahkan. Demikian, terima kasih Bu Mira. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi berikutnya, tanya jawab. Silakan jika ada pertanyaan. Oke, ada dari Pak Sumarsono dari UIN Jogja. Monggo Pak Sumarsono. Terima kasih Pak atas waktunya. Prof. Mira yang saya hormati, terima kasih atas waktunya. Jadi begini Bu, saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan Ibu tadi itu, kaitannya sama data science yang Ibu bilang tadi kan tidak sekedar up and running ya, tapi juga mesti ada meaningful and available lah gitu. Jika kalau misalnya data analisis itu dibawa menjadi advance, terus memiliki nilai bisnis yang tinggi, itu malah lebih bagus. Jadi tidak sekedar deskripsi data. Nah, pertanyaan saya itu ke business value-nya yang seperti apa biasanya Bu yang pernah Ibu lakukan itu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Oke, saya ada beberapa proyek tapi takutnya ini nanti saya violate NDA lagi ya, non-disclosure agreement. Saya mungkin beberapa poin yang ini ya, contoh. Saya nggak akan sebutkan spesifik institusi mana, tapi ada satu financial sectors seperti itu yang menggunakan data untuk misalnya melihat apakah the potential of fraud, kemungkinan si consumer itu si customer itu, kemungkinan customer itu akan menggunakan institusi ini untuk melakukan fraud, melakukan misalnya tadi ya transfer uang misalnya money laundering gitu ya. Selama ini biasanya mereka ketika menganalisa data itu selalu fokus kepada data-data yang didapat dari sistem, tapi diolahnya satu-satu gitu, satu kasus per satu kasus gitu. Jadi dilihatnya selalu on case to case basis. Dan saya coba tanya waktu itu, nggak pernah ada upaya ya untuk melihat bahwa ketika kasus ini banyak, sebetulnya kan ada pattern, ada pola gitu. Mungkin di cabang ini jenis fraud-nya mungkin money laundering, mungkin di cabang lain jenis fraud-nya mungkin kan banyak jenis fraud ya, mungkin untuk tax evasion mungkin ya, menghindari tax gitu dan sebagainya gitu. Mereka bilang ya selama tadi ya, as long as the data fit the purpose, bahwa tujuan data adalah untuk mengolah kasus, ya udah gitu, nggak pernah kepikir sampai mungkin
predictive analytics sudah saatnya dilakukan karena datanya sudah banyak, ribuan kasus. Itu nggak, kalau selalu bisnis prosesnya seperti ini kan sayang gitu ya. Dan saya pikir dengan dengan bertambahnya kasus setiap tahun sudah harus mulai dilihat gitu bahwa data mungkin harus diolah dengan cara yang lain. Akhirnya waktu itu saya membuat POC, proof of concept, saya minta datanya dan diolah dengan sedemikian rupa. Saya coba lihat polanya, apakah betul yang tadi saya sampaikan, mungkin nggak sih ada pola di data ini, mungkin nggak sih ada kemungkinan bahwa data ini dimanfaatkan beyond just looking at the data from case to case basis, but into a collective kind of cases gitu kan. Mungkin ada yang bisa mungkin ada bisnis proses yang bisa kita rubah. Akhirnya ketika kita siapkan POC, proof of concept, ada pola-pola yang menarik gitu, dan ketika saya sampaikan mereka juga kaget. Oh sampai bisa kayak gitu ya polanya. Dan saya bilang, ini mungkin saatnya udah bukan lagi, kalau data seperti ini, finding-nya seperti ini, mungkin udah saatnya merubah bisnis proses, gitu kan. Bisnis prosesnya mungkin harus udah dirubah, bukan lagi hanya sekedar, gitu ya, ini finding-nya begini, gitu. Because every data analytics should gear towards action, kan. Saya inginnya ada aksi yang dihasilkan. Dan alhamdulillah, berlanjut ke digital transformation. Setelah digital transformation, di dalam proses digital transformation, kita rubah business process. So it was an undertaking. Awalnya memang hanya untuk data analytics, tapi akhirnya ternyata sampai ke titik digital transformation. Itu mungkin yang bisa kita tawarkan. That is the business value. Ketika business proses berubah, jadi lebih bisnis prosesnya lebih optimize dibanding melulu fokus kepada penambahan jumlah analis gitu ya, tapi lebih fokus ke bagaimana supaya analis ini waktunya jangan habis dibaca report gitu, tapi lebih fokus kepada problem solving-nya. Karena sayangnya di awal itu ketika kita dengar soal masalah yang mereka hadapi, solusinya selalu dengan penambahan staff untuk data entry. Sayang gitu. Ini levelnya data analis, tapi kok kenapa kerjanya data entry gitu kan. Dan akhirnya turnover-nya tinggi gitu ya. Pastilah analis mereka udah ingin belajar, ingin memecahkan kasus, kok rutinitasnya hanya masukin data gitu. Pasti turnover staff-nya tinggi gitu. Pasti bosan gitu kan. Dan alhamdulillah setelah ini terakhir dengar masalah turnover keluar dari institusi ini sudah mulai berkurang, dan tadi ya dengan bisnis proses yang lebih rapi, in a way kasus-kasus yang diselesaikan sudah lebih banyak. Tapi saya nggak tahu jumlah kuantitasnya berapa persen optimization yang sudah kita buat di sana. Biasanya kayak gitu perusahaan nggak mau declare lebih ya, takutnya nanti kalau kebanyakan kita minta uang kebanyakan. Padahal kita nggak minta uang juga gitu, tapi that's the problem. How business sectors biasanya lihat akademia, kalau kontribusi banyak dikirain nanti kita akan IP kan, nanti jadi mereka jadi lebih sulit untuk memanfaatkan temuan kita. Padahal saya pikir kalau akademia itu selalu selalu sincere gitu, karena kita nggak begitu fokus ke arah sana. Wallahu alam. Tapi ya itu mungkin salah satu yang bisa saya share, bahwa data business value itu should be in the form of something that the business can actually realize. Nggak tahu itu menjawab nggak ya Pak? Atau ada yang sisi yang Oke, silakan Pak Marsono. Terima kasih Pak. Oke, Bapak Ibu silakan mengajukan pertanyaan. Alhamdulillah ini waktunya masih lebih lega lagi. Ada pertanyaan saya baca di chat dari Ibu Laila. Bu Ela. Jadi bagaimana penggunaan data publik yang udah di-share di internet, keterkaitannya dengan legalitas dari data. Dulu
Jadi clear-nya, jika data yang sudah dipublish di internet menjadi hak publik, bagaimana dengan data atau gambar yang sudah memiliki paten atau copyright? Jika kita ingin membutuhkan gambar tersebut, penggunaannya data seperti apa? Mungkin teknis Mira bisa memberikan jawaban. Ya ini saya banyak ditanya juga karena kebetulan saya sekarang sedang pegang portfolio e-learning ya di IUM. Jadi biasanya ketika kita mengajar kita menggunakan banyak gambar-gambar yang didapat dari publik ya, dari internet dan sebagainya. Biasanya nanti ketika kalau gambar-gambar itu dipakai untuk mengajar, biasanya ada disebut fair use policy. Artinya kita tidak monetize, kita tidak tidak mengkomersialkan informasi-informasi tersebut. Itu kita masuk ke dalam fair use policy. Atau banyak sebetulnya gambar-gambar yang di share di internet itu sudah masuk ke dalam common creatives. Common creatives ini udah nggak ada lagi ownership. Jadi kita bisa manfaatkan dan kita bisa gunakan untuk tadi ya, misalnya untuk bagian dari research kah atau bagian dari mengajar kah. Terutama untuk education sector sebetulnya kita lebih banyak fleksibilitas karena kita sudah masuk ke dalam fair use policy tadi gitu. Cuman harus hati-hati kalau itu sudah mau dijadikan misalnya untuk publication, itu harus ada izin karena publisher itu kan dia generate income ya, dia commercialize. Walaupun ketika kita publish kita nggak dapat insentif, tapi publisher itu sendiri kan dia commercialize paper yang kita publish. Jadi in a way we should get permission. Kita itu udah lagi nggak masuk ke dalam domain fair use policy. Tapi kalau misalnya kita tadi menggunakan itu untuk mengajar, di LMS kita presentasi materi dengan menggunakan beberapa gambar yang didapat dari internet. Contohnya misalnya ini tadi ya gambar-gambar yang saya sampaikan tadi juga itu bukan saya yang buat, itu dapat dari internet juga. But the purpose of this session is not to monetize or commercialize kan. So saya yakin saya masuk dalam fair use policy tadi. Mungkin itu ya. Demikian Bu Mila. Jadi lebih lengkap kalau sebenarnya hal-hal teknis mungkin sudah jadi membantu Bapak Ibu yang lain yang kadang sering kita lupa tentang information literacy. Jadi hal-hal teknis seperti lebih lengkap mungkin bisa di googling tentang bagaimana legalitas data seperti itu. Jadi insya Allah lebih lengkap. Jadi seperti itu untuk melengkapinya. Selanjutnya ada Pak Nurbo. Silakan Pak Nurbo. Untuk konfirmasi angkat tangan tadi. Silakan. Baik, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mira. Terima kasih. Ini saya karena saya sedang penelitian di software engineering, mungkin kalau di tingkat requirement lebih dekat dengan ke social computing gitu. Nah, saya melihat paparan dari Bu Mira itu ada dengan teori grounded theory. Nah, grounded theory itu menggunakan dua pendekatan. Satu itu induktif method, yang satu lagi deductive method. Induktif itu kan dari data dari informant, dari fashion, kemudian dirumuskan menjadi satu teori atau menjadi bentuk pola, menjadi teori tertentu sehingga kita melahirkan satu teori baru. Ada juga kalau deduktif lebih kebalikan. Jadi dari teori dia membuktikan seberapa jauh kebenaran dari satu teori tersebut jadi di dalam masyarakat, di dalam observation atau di dalam environment gitu ya. Nah, permasalahan dari dua pendekatan itu sebenarnya lebih kepada validation and kredibilitas data atau akurasi data. Nah, mungkin di dalam studi-studi yang mungkin bagi teman-teman yang mau S3 ini, mungkin yang permasalahan yang kurang di ini adalah bagaimana memvalidasi atau
kredibilitas mengakurasi data itu. Mungkin Bu Mira bisa penjelasan ke sana begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan Bu. Terkait dengan validasi data Bu Mira. Jadi ini silakan. Alright. Validasi data ya. Untuk kasus grounded theory sendiri, insya Allah kalau di Indonesia udah nggak banyak ini ya, nggak banyak debat. Soalnya kalau di Malaysia sendiri grounded theory nggak begitu banyak dimanfaatkan karena orang masih banyak debat tentang nature of grounded theory sendiri. Tapi saya kebetulan alhamdulillah waktu itu di Australia memang kita dibuka wacana sebesar-besarnya untuk melihat bagaimana sih research approach ini bisa menambah apa. Jadi kita tidak dibiasakan didoktrin untuk selalu fokus kepada metodologi, tapi kita selalu diarahkan kepada research inquiry. Bagaimana sih melihat research itu gitu. Jadi bukan dimulai dari metodologi dulu. Biasanya saya lihat di banyak program gitu ya di Malaysia, walau di Indonesia saya belum pernah lihat banyak silabusnya, tapi di Malaysia itu selalu semester pertama itu research methodology, which is good, which is fine. Tapi biasanya kalau udah langsung masuk ke proses bagaimana melakukan research dengan baik, itu orang langsung ke arah sana gitu, langsung fokus pada prosesnya dibanding pada inquiry-nya. Kalau di Australia yang dilihat inquiry-nya dulu, kenapa gitu? Why do you have to do research? Why? So I want to research about, waktu itu saya ingat banget itu bisa di-scrutinize 3 jam itu. Bukan proposal defense, hanya diskusi dengan beberapa staff di departemen, tapi di-scrutinize habis karena mereka ingin tahu supaya saya udah masuk ke dalam cara berpikir yang apa? Ya memang that's how the research scientist should be. Jadi ketika ditanya tentang e-commerce, tentang SME, what's the issues with SMEs? I want to focus on how IT is being utilized by SMEs. What kind of IT? So di sana mulai terlatih gitu ya, kita melihat masalah itu tidak hanya fokus kepada apa yang sudah kita baca, tapi betul nggak itu sebetulnya kita rasakan nggak sih? So you should internalize that this is actually the real problem. So jadi hal itu sebetulnya yang saya konsep yang sama saya pakai juga untuk memvalidasi data. So much that we have the data, iya kita punya banyak data, tapi ketika kita lihat data bener nggak sih? Maksudnya kita bisa jawab sendiri, betul nggak sih? Apakah betul proses yang kita lakukan ketika kita mengkoleksi data. Jadi pasti bukan hanya ketika data sudah sampai, harusnya proses validasi itu dimulai ketika kita memilih research question itu sendiri gitu. Ya, ketika kita memilih untuk kita ingin fokus kepada riset ini harusnya sudah mulai ditanya dari arah sana gitu. Terlepas apakah nanti akan grounded theory kah atau kita akan menggunakan approach lain kah, tapi kita sudah harus mulai menjawab apakah research itu it is a worthwhile research which will be meaningful enough for us when we ask that kind of questions. It will guide us to ask the kind of data gitu ya. Jadi bukan hanya proses validasi nanti gitu, tapi proses nanti dapat datanya betul nggak gitu. Nanti data yang kita dapat itu betul kayak proses tadi yang saya mungkin sampaikan ketika humanitarian vision ke Lombok. Buat saya itu sudah cukup valid data yang saya dapat dari NGO, beberapa NGO. Saya coba text mine beberapa data yang dapat dari. Mohon maaf, Pak Andrianto, sharingannya kepencet. Pak Andrianto, sharingnya kepencet. Pak Andrianto. Mohon bantu hostnya di ini. Ada terlupa tuh keluarin gimana. Oke. Oke. Saya pikir tadi sengaja mau sekalian validasi data.
sekalian ngasih informasi gimana upload dapat sertifikat, Bu. Nggak apa-apa. Pikir positif aja seperti itu. Alhamdulillah. Nggak, sekalian dicontohin gitu secara validasi data yang baik kalau bisa gitu. Jadi alhamdulillah, jadi sangat memudahkan saya. Jadi tadi itu ya, bahwa proses validasi data itu harapannya tidak hanya ketika data itu sudah dikumpulkan, tapi ketika kita mulai berpikir data apa sih, misalnya pertanyaan apa yang harus kita dapat untuk mendapatkan data yang baik. That's the real challenge actually for social science, karena kita selalu tadi ya, rutinitas kita selalu melihat bahwa gap literature itu di mana, apa data yang sudah didapatkan di research yang lain, nanti baru kita coba arahkan research kita ke sana. Pertanyaannya akan geared by whatever people have found in the past research, but I don't think, not so much that I want to support grounded theory. Bukan saya pro grounded theory per se ya, tapi ada beberapa hal dari grounded theory yang saya suka gitu. Bahwa ketika kita bertanya soal research itu kan, you have to be so vigilant with the kind of issues, despite it will be deductive or inductive. Tapi kan itu spiritnya grounded ya. Spirit grounded itu kan di sana gitu, bahwa you shouldn't be too rigid towards what people have found in the past. You should know the context of your research. You should know the nature of your research. You should know to what directions this research will eventually reach gitu kan. Kalau misalnya nanti nanti datanya harus menggunakan kualitatif data atau kuantitatif data, kita sudah tahu bahwa ini nanti memang ini cara yang paling baik untuk menjawab pertanyaan tadi. Karena saya selalu khawatir ketika misalnya saya bertanya ke student-student yang S3 contohnya ya, approach yang mau dipilih apa? Positivism, karena banyaknya previous research menggunakan positivism. Atau misalnya nanti approach-nya apa? Survey. Kenapa survey? Karena research lain juga menggunakan survey. I don't think that should be how we approach research. Itu yang saya salut dari orang-orang yang biasanya yang memilih grounded theory gitu, karena mereka lebih lihat masalah itu lebih jauh, lebih luas gitu dibanding yang memulai dari menggunakan approach yang lain. Jadi tadi validasi, bagaimana proses validasinya? Tadi ya, validasinya banyak, beragam. Kayaknya kalau dari literatur sudah cukup banyak sih in terms of technicalities on how you should validate. But yang jarang didiskusikan adalah at what stage the validation should occur. I don't think the validation should occur when you collected the data. I think after you collected the data. I think it should be done way early. Validasi data itu harus dilakukan lebih awal lagi, sebelum data itu sampai bahkan. As early as when you form the questions. That's when you should validate the data gitu ya. Oke. Walau alam jawab. Terima kasih, Bu. Mungkin boleh nambah nih. Ya neruskan ya tadi ya. Mungkin kasus yang Bu Mira itu ketika sampai di Lombok ternyata kan berbeda. Artinya punya cara lagi untuk memvalidkan kembali, akhirnya menjadi kembali ke awal lagi, bagaimana memperoleh data lagi, mengolah data kembali sehingga harus menjadi valid ketika sampai di tempat kan itu. Jadi kan artinya menjadi gini, ketika data gitu ketika olah menjadi satu decision, menjadi satu teori, kan akhirnya kita paling enggak kita menjadi ketika sampai di sana sudah pas. Nah itu yang jadi ya mungkin itu yang menjadi permasalahan kita semua gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi salah, tapi kita punya mungkin itu tadi Bu Mira punya apa istilahnya, ya, cara untuk mengembalikan lagi, menjadikan teori itu mungkin agak menjadi decision yang agak berbeda lagi sehingga itu. Saya bisa mungkin kayaknya saya paham directionnya. Jadi ketika saya buat decision ya, I will be using whatever data I have. I'll make my decision. Saya udah beli logistiknya, saya udah beli
persiapkan semuanya, tapi saya menyiapkan buffer. Saya tahu bahwa ini mungkin salah nanti. Buffernya adalah tidak semua donasi yang saya dapatkan saya rubah menjadi logistik. Saya sisakan seberapa bagian untuk kemungkinan akan ada kebutuhan lain. Nah, itu dari ini. Jadi ketika ternyata sampai ke tempat dan 180 derajat lain dari apa yang kita harapkan di awal gitu ya, karena semuanya tadinya mau difokuskan kepada logistik untuk pendidikan, ternyata alhamdulillah blessing this guys, buffer yang kita siapkan untuk beli logistik di Lombok itu ternyata belum kita pakai gitu. Jadi tadi how to turn the decision, you should make the reverse decision as quick as possible. Ini saya lakukan juga ketika research, bukan hanya ketika tadi ya, ketika PhD saya juga buat banyak extreme turning point. To the level that saya mungkin sharing dengan Pak Ang dan Bu Viva dan beberapa teman yang lain, saya punya 16 versi thesis to that level that I'm this close to give up. But ya bahwa at this point you are the expert. Dia selalu bilang kayak gitu. At this point you are the expert. You take the left, right, then you know where's the directions. You are the expert. Selalu dia bilang kayak gitu. I'm not the expert. I'm guiding you, but you are the expert. Jadi di situ saya ketika turning point, okay, I'm going to switch. Even saya buat decision to switch the methodology. Beberapa chapter yang udah saya buat saya rubah gitu ya, bahkan buat versi baru. Nangis darah Pak. But that's the kind of decisions that we have to make as the researcher, because otherwise, karena ketika kita just focus on salvaging, hanya untuk menghasilkan tesis, khawatir nanti banyak hal yang kita korbankan gitu ya. Ketika kita hanya fokus menyelamatkan data gitu ya, nanti khawatir ada banyak hal yang dikorbankan. Karena tadi ketika ada metodologi lain yang lebih tepat, yang lebih baik, dan jenis pertanyaan lain yang harus saya pakai, saya yakin proses nanti ketika saya menjelaskan findings itu lebih mudah. Dan alhamdulillah tadi ya, the extreme point yang saya ambil di tahun kedua itu semester kelima kalau nggak salah, it was a worthwhile decision. It was a worthwhile decision karena ketika koreksi, saya punya lebih banyak argumen untuk justify kenapa saya buat seperti itu. Gitu. Itu mungkin ya. Terima kasih Bu Mira. Okay, itu salah satu strategi kita selama PhD kan. Jadi 1-2 poin kita bisa ambil, bisa belajar mulai dari perubahan perspektif dalam penelitian, karena kita ingat kita social science yang kita irisan dengan technical di informatik, jadi aspek perubahan dari keilmuan sosial itu kan demikian cepat, demikian juga dengan informatik. Jadi prinsip-prinsip teori tentang metodologi mungkin 2-3 tahun yang lalu sekarang sudah berubah. Contoh kecil yang bisa ambil pelajaran, ketika kita dulu survei kemudian kita survei online, itu respon rate-nya cenderung kecil dibanding dengan direct peer-to-peer survei. Tapi itu teori yang 2-3 tahun yang lalu mungkin, atau mungkin lebih sebelumnya. Tapi saat ini survei peer-to-peer dengan online survei sangat jauh berbeda, terbalik mungkin. Kalau kita online survei kemudian respondennya kaum milenial, berbeda dengan respondennya dengan kaum generasi yang lebih tua. Jadi kaidah-kaidah seperti mungkin yang merubah, kita harus sadar juga, terbuka dengan perubahan. Demikian, ada setengah jam, masih lama, jadi Bapak Ibu monggo silakan jika ada pertanyaan. Ini kebetulan beliau jadi advice beberapa student, jadi pengalaman, jadi tidak hanya terkait dengan materi,
tapi silakan mengeksplor bagaimana menyelesaikan studi atau bahkan nanti memulai studi di social science IS seperti apa gitu. Silakan angkat tangan. Ini ada pertanyaan teknis. Mohon maaf, ini ada Ibu, ada masukan dari Ibu Laila. Alhamdulillah kita bisa dalam dua arah. Ada satu alternatif ketika kita memulai riset, jadi sebagai kita tulis 1-2 draft manuskrip sehingga tidak kebingungan saat melaksanakan riset. Jadi memang preparation, jadi pengalaman saya adalah kita melakukan studi atau apapun ini kalau kita by design, seperti yang tadi disampaikan Prof. Mira, buat beberapa alternatif terkait dengan riset inquiry-nya, jadi ada plan A, plan B, plan C sampai berbagai, bisa ketika ada stuck dalam satu waktu kita bisa rubah ke yang lain. Jadi skemanya by design seperti itu. Ya. Mungkin saya ingin coba lengkapi sedikit ya tadi jawaban yang saya sudah sharing sebelumnya, bahwa di dalam research ini kan kita juga perlu ada kalkulasi yang lebih lengkap gitu ketika kita terutama ketika kita koleksi data. Tadi misalnya kita udah take into account the research question properly, research questionnya sudah betul, kita sudah bisa internalize, kita yakin itu memang direction research yang diperlukan sekarang. Bukan hanya sekarang, tapi juga selama proses kita menyelesaikan PhD 2-3 tahun ya, misalnya 2-3-4 tahun insya Allah gitu ya. Nah, ketika kita melakukan research itu, kita sudah berpikir ini bukan hanya sesuatu yang nanti relevan ketika kita selesai, bukan hanya relevan sekarang, tapi relevan the next 3 years, the next 4 years, it should be relevant, it should be meaningful for people to actually learn from it. Jadi ketika kita melihat bahwa kita harus sedikit futuristik gitu ya ke depan, kita melengkapi itu dengan melihat pola dari belakang. Misalnya, jadi data itu bukan open data itu bukan untuk kalau saya melihat itu bukan satu-satunya source gitu. Secondary data itu bukan satu-satunya source yang dipakai ketika kita membentuk research question, but that's one of the input. Salah satu inputnya adalah melihat tren dari belakang, apakah betul ke arah sana. Suatu saat mungkin ternyata ada disrupsi, jadi berubah, ya kita harus taking the extreme turn. Tapi kalau kita lihat, kalau PR itu sudah dibuat, bahwa kita sudah melihat apa yang akan terjadi ke depan dengan melihat apa yang sudah terjadi di belakang, bukan hanya pas research ya, tapi dari pola open data, misalnya kita mau melihat tentang mental health misalnya ya, tentang masalah-masalah di Malaysia ini sekarang sedang tren tentang mental health, tentang kesehatan mental. Kita mau bicara apakah nanti ke depannya akan semakin severe masalah mental health, kita bisa lihat dari tren mental health dari belakang. Kalau misalnya memang itu adalah kasus yang memang secara selalu meningkat dari tahun ke tahun, kita punya salah satu justifikasi, it is one of the questions that is worth asking. Jadi kita menggunakan itu sebagai salah satu input untuk melihat atau untuk meyakinkan kita bahwa this research it will be a meaningful research for the next few years, because that's what has been happening in the past few years. So itu yang mungkin bisa kita lakukan, dan in a way to validate our assumption lah, untuk memvalidasi asumsi kita tentang apa data yang akan kita dapat di riset ini. Dan ini satu tadi ada poin yang menarik dari chat room tentang bagaimana untuk memvalidasi
asumsi kita juga adalah saya setuju ya dengan menggunakan publikasi gitu. In a way, publication kalau publishnya in the right forum, it should be meaningful for us to get the right feedback. Cuman kadang-kadang yang saya sedih itu biasanya banyak yang ingin publikasi just for the sake of publish gitu. Tapi ketika dikritik nggak mau. We need to get that criticism. That criticism is one of the fuel, one of the thing that makes our research is much more meaningful. Saya suka malah ketika tiba-tiba artikel saya di forward balik, terus udah gitu, I think I kind of have questions with how you process this. Would you mind to explain a bit? Would you mind to explore a bit on how you derive this decision? Sebagian karena ketika di tim artikel itu kan ditulis beberapa, terus yang lain, oh ini kenapa ditanya kayak gini, merasa offended gitu, merasa tersinggung. Kalau buat saya justru itu justru poin bahwa kita belum menyampaikannya secara benar sampai orang merasa ada hal yang masih mereka doubtful. It is a good feedback. We won't learn that kind of things from the co-author. Biasanya co-author oke-oke aja gitu. Tapi kalau dari public, it's a much more meaningful, especially kalau misalnya orang yang nanya adalah orang yang akan memanfaatkan research kita untuk decision making. That's a real meaningful feedback. Mereka yang akan merasakan impact-nya dari buat keputusan yang salah karena finding kita tidak lengkap. Gitu. Mira, ada beberapa list pertanyaan dari kita, bisa dari Ibu Evri, Pak Evri, yang beliau akan riset disertasinya terkait dengan learning analysis, jadi mengambil TVET, kemudian melihat gap antara industri dan education-nya. Jadi memulainya dari mana? Ini mungkin tip dan trik yang memulai riset di ranah doktorat. Oke. Silakan Bu. TVET itu occupational ya, occupational, politeknik gitu ya, betul ya? Vokasional, Bu. Vokasional ya? Iya, vocational study. Vokasi. Alright. Oke. Ini saya suka banget nih topik-topik kayak gini. Biasanya kalau bisa diskusi lanjut nanti ya Bu ya. Insya Allah. Oke, biasanya untuk topik-topik kayak gini, kalau saya sarankan mulai dari membangun scope-nya dulu ya. Scope research-nya nanti akan diarahkan kemana. Jangan langsung dengan gap-nya dulu, tapi kita lihat dulu scope research tentang TVET ini dia akan how to put it alright, okay. So, nah ini sepertinya yang ingin disasarkan apa sih yang diharapkan oleh industri dan apa yang dihasilkan gitu ya. But I think before you ask that kind of question, you should ask what are the nature, what are the assumptions that you have. Asumsinya terhadap TVET ini apa sih yang kita punya? Karena ketika kita sudah punya persepsi tersendiri terhadap TVET graduates, terhadap TVET students, vocational students ini kan yang disasarkan adalah hands-on ya, lebih praktikal kan. And I think we should validate that kind of assumptions. Are we really developing the kind of students with that kind of nature? Because that gap can only exist if we have not really gap itu terjadi karena kita sudah mempersepsikan yang lain dan itu persepsi itu ditanam di kurikulum gitu kan. Makanya ada gap akhirnya. Industri berpikir lain, kita berpikir yang lain. So first I think we should validate dulu persepsi kita terhadap TVET sendiri apa. Apa sih yang dibayangkan oleh seorang akademisi ketika kita membuat satu kurikulum dan hasilnya nanti akan seperti ini. Istilahnya kan kita membuat mesin ya. Elemen-elemen yang dibuat itu ketika kita menghasilkan graduan X, contohnya
betul nggak settingannya gitu. Yang saya sering biasanya tanya ke teman-teman itu ketika kita buat satu kurikulum atau revisions of curriculum, we never start with the end product. We always start with what is convenient for us to deliver. That is the big mistake. I think that is the big mistake for us as an academia, is to see what do we have, what resources do we have. Kita ini skillnya apa? Kita ini punya expertise di mana? Nanti kita arahkan ke sana. That's bias, I think. I think that's wrong. You should look at kita jangan melihat dari apa yang kita punya. Kalau kita nggak punya, berarti kita harus belajar yang baru. Karena yang kita ingin hasilkan kan produk yang memiliki elemen seperti ini gitu. Cuman kadang-kadang salahnya adalah kita melihat dari apa resources yang kita punya, termasuk soal TVET ini. Are we building the curriculum based on what we actually have, or do we actually embed the needs of that industry? Do we include the right kind of industry? Contohnya kayak gini, mungkin saya bisa jawab dari satu poin ya. Ketika saya buat program MBA, Master of Business Intelligence and Analytics, saya mulai satu pertanyaan yang saya coba lontarkan ke teman-teman adalah, kita ini nanti mau lihat graduannya memiliki elemen atau skill di mana. Katanya teman-teman langsung pada bilang, oke, kita harus fokus kepada optimization, karena business intelligence nanti harusnya optimize the business, bla 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 bla. Waktu saya agak kurang setuju, karena saya khawatir sebetulnya industri di Malaysia terutama belum siap dengan optimization. Optimization itu harus sudah matang data analytics-nya, baru you looking at that optimization. Tapi waktu itu bilangnya, enggak, ini trennya begini. Tren di universitas lain begini, selalu optimizations. Waktu itu saya minta, okay, let's invite the right kind of industry yang banyak pakai data analytics. Karena optimization itu pasti nanti dipakainya oleh data analytics industry. Ketika kita invite, the truth reveal. Katanya industri di Malaysia belum banyak yang pakai optimization. Kalau nanti ada pun, tidak akan bisa menyerap semua skill yang ada dan memiliki hanya optimization skill. Jadi kita produce graduan, tapi yang industrinya nggak siap nerima gitu. Kan it's defeat the purpose of you are producing a lot of graduates with that kind of skills kan. So I think that's when the gap comes in. We are so into producing the hands-on kind of skills, but you didn't actually ask the capacity of the industry to accept those kind of skills. It is convenient, it is the trend, but is the industry ready when these people graduate to accept them as part of the industry resources? Kalau enggak, berarti either kita kecepatan atau kita terlalu lambat. Mungkin itu industri udah cukup, udah nggak perlu lagi skill-skill seperti itu. So I think we should look at we should verify the assumptions of what do we expect from TVETs. Then only you can identify the gap lah. Itu ya, wallahu a'lam. Saya melihatnya ke arah sana ya, lebih. Dan Pak Efri, jadi memulainya, kalau pengalaman saya ada ketika awal-awal dulu, jadi ketika memulai sesuatu kan setidaknya di pikiran kita sudah ada kerangka berpikir, ada asumsi, ada dugaan-dugaan awal yang based on knowledge sama experience kita sebelumnya. Hanya saja ini yang kebanyakan ini kadang kita nggak pede atau mungkin karena memang belum memvalidasi apa yang kita formulasikan itu. Jadi, pertama kali tadi disarankan ke Bu Mira, kita fokusin ruang lingkup dulu, mau kemana, kemudian kebutuhannya apa berdasarkan asumsi yang kita punya. Jadi ya berpikir filosofis dulu sambil belajar ke teknisnya. Karena kebanyakan kan kita nih ketika mulai sekolah kan seperti halnya penjelasan sebelumnya, kita fokus ke metodologi. Jadi filosofi dari dibalik itu tentang positivism dan kualitatif, ya itu ya memang perlu juga di ininya. Itu mungkin Pak Efri. Terima kasih Pak Mira. Karena memang di pendidikan itu learning analytic itu udah mulai lagi tren sekarang.
Iya. Itu lagi tren sekarang. Itulah yang mau coba saya masukin untuk melihat apa sih permasalahan pendidikan vokasi ini, terutama di Indonesia ya. Itu gap-nya kan terlalu besar tuh antara kebutuhan industri dengan implementasi pendidikan vokasi di Indonesia itu masih besar gap-nya. Itu yang saya coba analisis. Iya. Oke, terima kasih Pak Bu Mira. Saya sendiri sedang buat learning analytics untuk karena saya tadi ya pegang portfolio e-learning, jadi kita kan ada LMS, Learning Management System. Saya sedang coba buat learning analytics untuk beberapa bidang. Misalnya contohnya kalau student di nursing atau di medik, misalnya biasanya mereka itu menggunakan platform LMS itu dari mulai kapan, berapa lama, modul apa yang biasanya mereka selalu lihat lagi. Learning analytics banyak kan dimensinya di learning analytics. So I think that's the reason why you should have some expectation. Tibet sendiri learning analytics yang diharapkan itu seperti apa? Then only you can benchmark to whatever. Nanti bisa komunikasi lebih lanjut ya Bu Mira. Insyaallah. Terima kasih Bu Mira, Pak. Ada saran dari Pak Nurbo dan mungkin wakili dari teman-teman yang lain, tema-tema apa saja untuk riset di social science hubungannya dengan informatik ini, Bu? Oh, banyak banget. Waduh, bisa 3 hari nanti ini. Mungkin saya sering, Bu, satu yang ide yang mungkin lagi saya terapkan ketika melihat kita learning aplikasi learning, salah satu penggunaan ruang guru aplikasi sistem learning yang berbayar, kemudian kita asumsikan dengan penggunaan gadget yang pengaruh negatifnya dengan kesehatan. Saya ambil sosial science-nya, saya penelitian biasa, kemudian saya lihat seperti apa yang Bu Mira sampaikan. Saya lari ke bukan data pengujian kuesionernya, tetapi data deskriptif dari profil dari responden. Jadi saya di pertanyaan penelitian kuesionernya itu saya lebih banyak pertanyaan profil. Jadi berapa lama gunain, pekerjaan orang tua apa, asal kota mana, kemudian jadi kita bisa petakan dari data primer itu. Kemudian sampai saran-saran pertanyaan open ended yang terakhir nanti bagaimana tanggapannya tentang ke depan seperti apa. Jadi ya kreatif aja sebenarnya sih. Dengan isu-isu yang lebih melipir ke pinggir-pinggir. Mungkin ada teman yang main ke data science, ke bisnis. Kita melipir yang sedikit-sedikit yang kita dekat dengan kita. Mungkin strategi pemilihan topik yang seperti itu. Itu bisa dimulai dari sana atau bisa dimulai juga dari sisi teknik. Kalau misalnya memang kita technical oriented, kita bisa lihat dari skill teknik kita yang di analytics itu lebih kemana. Misalnya saya sekarang lebih suka untuk text mining karena satu saya suka bahasa gitu ya, linguistik kan bahasa itu kan banyak ya, sense-nya itu kan rasa bahasa itu lain gitu. Jadi bukan hanya fokus pada kata tapi rasa bahasa itu lain dari tiap daerah gitu kan. Jadi ketika saya buat text mining analytics saya belajar sense-nya itu, rasanya itu. It's very qualitative, but that's how research is gitu ya. Setiap research itu nggak ada yang bias free ya buat saya. Selalu ada porsi bias, but we have a way to mitigate the bias. Kita ada cara untuk mengurangi bias itu kan. Contohnya dengan tadi ya, triangulate kah gitu ya, ditriangulasi, ditambah dengan metode lain dan sebagainya. Kalau misalnya pro-nya kita di text mining, dan boleh text mining untuk melihat isu apa sih yang sangat yang sekarang sedang sangat urgent untuk diselesaikan. Bisa lihat dari tren Google Trend ke arah mana sih. Misalnya kita ingin bicara soal kesehatan, di sini ada yang mengangkat soal kesehatan ya, tentang kesehatan misalnya. Ya COVID pandemik sekarang sedang jadi isu, tapi apa sih efek dari pandemik yang contohnya secara tidak langsung berimpact pada kesehatan, misalnya service to non COVID
passion gitu. Karena semua fokus kepada COVID, apakah service terhadap non-COVID yang tadi misalnya chronic disease, kan ketika COVID ada kan bukan berarti penyakit lain nggak ada ya. Kan COVID, penyakit lain juga tetap ada, yang kanker tetap harus dirawat, yang diabetes tetap harus dirawat. Tapi ketika ada pandemik seperti ini kan secara tidak langsung sebetulnya ini juga berimpact kepada pelayanan terhadap mereka. Dan apakah ini saya coba browse through, saya coba text mining Diabetic Association misalnya, atau Diabetic Forum misalnya, dan dari situ mulai kelihatan ternyata ada kekhawatiran sendiri gitu di antara mereka, karena satu ya, orang sudah berpikir lebih dari 70% orang yang meninggal di COVID itu kan komplikasi ya, karena mereka punya penyakit yang lain. Secara tidak langsung mereka sudah jadi semakin anxious, dan orang juga ketika melihat mereka datang, prosedur di rumah sakit juga sudah semakin unfriendly sometimes gitu kan. Nah, it has an impact. So banyak, kalau misalnya mau dilihat arahnya, mau lihat dari masalahnya dulu atau mau lihat dari teknikalnya dulu. Kalau mau lihat dari teknikalnya dulu, dan kita lihat teknikal apa yang kita punya. Mungkin itulah, karena kalau di list topiknya apa yang penting, aduh bisa nggak habis nih 3 hari. Ya, tapi lihat multi-dimension lah, either our skill or the current issues that we are close to. Lebih enak sebetulnya kalau saya lebih suka isu yang saya bisa relate, gitu. Isu yang saya bisa connect ke situ, karena kan ada proses internalisasi tadi ya. Research itu kan lama, dan saya selalu bilang ke Bu Viva juga terutama ya, research is long and lonely journey. So you need motivation. It has to be something that is meaningful to you. Karena ketika proses lonely-nya tadi kita nggak motivated, then it will be tough lah to survive. Ya, Allahu a'lam. Demikian Bapak Ibu, ini waktunya sudah jam 12, kita dengar adzan tadi. Terima kasih untuk pengingatnya. Jadi kita dapatkan beberapa yang pengantar tentang good practice, best practice, simple practice mungkin. Jadi dalam riset bagaimana mengkolaborate aspek sosial ke informatiknya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih apresiasi kita kepada narasumber Mira. Nanti insya Allah nanti kita bisa lanjutkan nanti, silakan nanti berkomunikasi langsung. Selanjutnya apresiasi kami ke Bapak Ibu sekalian yang bersedia hadir dalam webinar series ini. Insya Allah ke depan kita akan ini lanjut lagi. Dan terakhir, penghargaan untuk tim panitia yang sudah mempersiapkan sekitar 2 minggu ini. Alhamdulillah beberapa kekurangan biasa terjadi, tapi kita insya Allah bisa perbaikan ke depan. Demikian satu hal yang, ya Bu. Foto dulu kita Pak. Jadi untuk pengumuman Teman-teman. sertifikat nanti ada bisa dilihat di chat room, atau mungkin ada di WA dari flyer, bisa dihubungin jika ada permasalahan. Kemudian pengumuman dari panitia, jadi satu quote dari Bu Mira tadi, siapa yang ingin memimpin perubahan? Jadi satu ini. Dimulai dari Kak Prodi, informasi Pak Ang Subiakto. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Semoga kesehatan, keselamatan, kekuatan untuk kita semua di masa pandemi ini. Sampai jumpa. Ada sesi foto dulu Bu Nida? Pak, iya Pak, foto. Oh ya, silakan monggo. Pimpin oleh Bu Nida. Pak Yusuf tuh belum keluar fotonya. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan layarnya, kita ini abadikan screen pertama ya. 1, 2, 3. Oke, screen yang kedua. Alhamdulillah. 1. Bu Nidanya juga belum. Oh iya ya, akunya belum. Astagfirullahaladzim.
Iya, maaf. Sebentar. Aku pencet. Oh, Sasih nih ganteng sekali. Baik. Ya, 1, 2, 3. Satu lagi. Ya. Bu Eka, silakan diaktifkan 1, 2, 3. Dan 6 screen ya. 24 jam. 1, 2, 3. Silakan host juga ikut moto ya. Dia layar ke berapa nih? Layar ketiga Oh baru. iya. Layar ketiga. Di saya cuma 3 nih, Pak. Oh, 3 ya? Baik. Itu Cak Mantra udah. Ya. Udah, Bu Nida? Satu lagi, Pak. Udah. Nah, oke, alhamdulillah kita tutup dengan doa penutup majelis. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi nanti di kesempatan berikutnya. Insya Allah minggu depan saya akan ulas tentang teknis bagaimana penulisan ilmiah. Kemudian minggu berikutnya ada Bu Prof. Ramlah dari ASEAN University dan teman-teman berikutnya Pak Rosase, Pak Mantra, teman-teman yang lain. Nanti silakan bergabung, kita kasih kesempatan untuk sharing ilmu dan pengalamannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak Am, Rogi, panitia semua, Bu Nida, Pak Sandi, Prof Mira, semua, Pak Mantra yang dari sini, ada Pak Imam Suki, Pak Imam. Oke, pamit. Assalamualaikum. Bapak Ibu dosen. Ini tapi ada gambarnya seperti bunga ini. Ya. Wah, ada Irfan nih Bandung. Bayu, Pak Irfan. Siapa lagi nih? Panitianya ada Ridho. Anak bimbingan ya, Prof. Nah. Kalian bimbingan. Pak Sofiansa anak bimbingannya diingat semua. Iya. Udah beres ya? Pak Sosiada, Pak Yusuf. Udah beres ya? Fotonya tuh. baru Ayo, Pak. Orang-orang AEU wajib hadir katanya Pak Sofian, titip pesan sponsornya. Kenapa? Ya. Irfan ada? Dari Lombok, Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dari STEMIC Jayapura. Dari ini silakan. Alhamdulillah nanti kita bisa berkolaborasi, kita manfaatkan masa pandemi ini untuk bisa lebih saling kerjasama. Ya. Yang belum sempat ketemu nih Pak Apan Hussein ya, Pak Agus, Bu Kuro pasti ya, Pak Jaja, Pak Nasir ITWMB, Pak Dwi. Biasa di awal-awal nggak banyak bisa karena webinar yang lain nih. Lagi ada ujian. Ini Sambodo ya, banyak mahasiswa juga sini ya. Rizky, saya pun Anwar. Dan live ya Pak. Makasih Pak. Konten, Sindu. Pak Nofri. Ya Bang, terima kasih. Ya. Terima kasih. Nanti infonya dari kesimpulan dari Wahab nanti. Harus itu. Ya. Pamit Pak Bang. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bayu, Pak Irfan, sekarang nggak buka slide berikutnya nih. Mana? Ya Pak Ang ya, Bu Nida yang lain ya. Saya ini lagi ya. Ya, makasih Pak Sjan. Pindah ke kiri lagi nih. Ya,
Ya, terima kasih ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya semua. Ya. Kurang kita tingkatkan lagi. Ya, mohon maaf. Live juga ya, Pak Ang. Monggo, nggih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu Pak Imam, jadi apa? Ngedorong teman-teman untuk publikasi, studi lanjut, kemudian riset. Salah satunya ngedukung program Pusriken. Bulan Juli akan kita mulai apa? Draft artikelnya para peneliti 2019 akan mulai kita bongkar nanti. Nah, terima kasih. Insya Allah nanti teman-teman bisa saling bantu kerjasama. Jadi yang nggak punya waktu nanti bisa dibantu dengan yang punya waktu. Namanya dicantumkan di artikel itu. Ya. Perlu terjemah nanti diterjemah oleh orang yang bisa. Namanya cantum di situ. Jadi draft-draft itu nggak mubadir. Uang negara bermanfaat ya Pak Ang ya. Masa setelah uangnya diambil jadinya bata merah gitu. Itu Pak Ang yang ngomong itu. Bapak Ibu sekalian, jadi ya begitu kolaborasi riset, alhamdulillah Pak Imam di Pusriken mengkondisikan kita di fakultas menyambut masukannya supaya teman-teman dosen aktif ini, jadi sharing aja. Kalau Bapak Ibu dari perguruan tinggi lain, monggo ada kolaborasi di bidang apa dengan Bapak Ibu, mungkin dosen-dosen di UIN Jakarta, kita terbuka, insya Allah dengan untuk kemajuan bersama. Pak Ang, gimana? Kalau mau translate ke bahasa Arab itu Kiai Imam Subi jagonya. Percaya saya. Disertasinya tentang orang-orang Arab, otomatis kalau bahasa Arab kan udah lewat layernya tuh. Karena yang dibahas beliau kan budayanya, otomatis bahasa kan langkah pertama yang harus dikuasai. Budaya Hadramaut di puncak. itu senior saya itu, Ali itu, sastrawan Arab. Kalau ke arah puncak perlu partisipasi observasi. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi form, tapi ada Bu Nida, ada panitia, ada beberapa peserta yang telah nanti kita alternatifnya kita bisa cross check kehadiran berdasarkan yang foto dan absen. Demikian, semoga bisa membantu. Terima kasih, alhamdulillah, saya pamit dulu. Bu Nida ya, silakan di ini. Baik, nanti dari hostnya ini yang akan menutup. Boleh di close ini Pak? Boleh, silakan. Boleh di close, oh iya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.